Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone merupakan susunan 4 hambatan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu hambatan yang belum diketahui besarnya jika jembatan dalam keadaan seimbang. Rangkaiannya seperti ditunjukkan pada gambar. Ada 4 resistor R1, R2, R3, dan R4, dan pada titik B dan D dipasang galvanometer. Jembatan dikatakan dalam keadaan seimbang jika jarum galvanometer menunjuk angka 0, artinya tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer. Dengan kata lain, potensial di titik B sama dengan potensial di titik D. Jadi tidak ada perbedaan potensial antara titik B dan titik D. Dalam kondisi seimbang ini, kita dapat menuliskan R1 per R2 sama dengan R3 per R4, atau R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Jika jembatan dalam keadaan tidak seimbang, artinya kuat arus akan mengalir dari titik D ke titik B jika VD lebih besar dari VB ya. Artinya jika potensial di titik D lebih besar dari potensial di titik B, berarti jembatan dalam kondisi tidak seimbang. Maka ada arus yang mengalir dari titik D ke titik B. Atau kita bisa tuliskan VA min VD lebih besar dari VA min VB. Jembatan kawat seperti yang ditunjukkan pada gambar, rangkaian dalam kotak pos, dan jembatan Foster Cray adalah instrumen yang didasarkan pada prinsip jembatan Wheatstone dan digunakan untuk mengukur hambatan yang tidak diketahui. Tetapi dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hanya untuk jembatan kawat ya. Pada jembatan kawat seperti yang ditunjukkan pada gambar, AB merupakan kawat yang panjangnya 1 meter ya, atau 100 cm. Sedangkan titik N merupakan suatu titik yang dapat divariasikan posisinya atau digeser-geser sampai pada suatu titik yang membuat jembatan menjadi seimbang ya. Jika jembatan dalam posisi seimbang, maka akan berlaku L1 per L2 sama dengan R2 per R1. Karena AB sama dengan 100 cm, maka L1 tambah L2 sama dengan 100 cm, sehingga perbandingannya menjadi L1 per 100 min L1 sama dengan R2 per R1. Jika yang kita akan cari adalah besar dari hambatan R2 yang belum diketahui nilainya, maka R2-nya dapat kita ketahui dengan menggunakan L1 kali R1 bagi 100 min L1. Ada beberapa konsep penting atau catatan penting yang dapat kita ketahui dari rangkaian jembatan Wheatstone, yaitu yang pertama, jembatan Wheatstone paling sensitif jika semua lengan jembatan besarnya sama ya, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Jika suhu konduktor yang ditempatkan di celah kanan jembatan kawat meningkat ya, maka panjang penyeimbang berkurang dan ujung geser bergerak ke kiri. Pada jembatan Wheatstone, menghindari efek induktif ya, untuk menghindari efek induktif, kunci baterai harus ditekan terlebih dahulu. Dan setelah itu, tombol galvanometer. Pengukuran hambatan pada jembatan Wheatstone tidak dipengaruhi oleh hambatan dalam dari sumber tegangan. Oke, kita maju pada pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Pada jembatan kawat ada 2 hambatan yang tidak diketahui, yaitu R1 dan R2. Perbandingan R1 dan R2 jika galvanometer menunjukkan angka 0 pada 30 cm dari salah satu ujung adalah, kita dapat gambarkan jembatan kawat seperti pada gambar ya.
ada hambatan R1 dan R2. Di sini ada galvanometer dan ada ujung geser misalnya. Nah, misalnya di sebelah kiri panjangnya L1 yaitu 30 cm. Berarti L2-nya sama dengan 70 cm. Misalnya panjang kawatnya AB, pasti panjangnya 1 meter atau 100 cm. Berarti karena ini merupakan jembatan kawat, maka berlaku R1 L2 sama dengan R2 L1. Berarti L1 banding R2 sama dengan L1 banding L2. Sama dengan 30 cm banding 70 cm. Jadi R1 banding R2 itu sama dengan 3 banding 7. Oke, jawabannya B. Kita lihat soal yang kedua. Pada gambar yang diberikan, hambatan pengganti antara titik A dan B adalah untuk rangkaian listrik. Pada soal ini kita namakan dulu ini hambatan R1, R2, R3, dan R4. Untuk membuktikan apakah ini merupakan jembatan Wheatstone atau tidak, maka kita kalikan R1 dan R4 itu sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. Sedangkan R2 kali R3 sama dengan 4 kali 6, berarti 24. Ini membuktikan bahwa R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Berarti tidak ada kuat arus yang melewati hambatan 7 ohm. Maka rangkaiannya dapat kita gambarkan menjadi, ini ada 3 ohm, ada hambatan 4 ohm, ada hambatan 6 ohm, dan hambatan 8 ohm. Sedangkan hambatan 7 ohm dapat kita hilangkan. Sehingga kita ketahui bahwa 3 ohm dan 4 ohm merupakan susunan seri, ya. Susunan seri yang hambatan penggantinya adalah 7 ohm, dan hambatan 6 ohm dan 8 ohm adalah seri dengan hambatan penggantinya adalah 14 ohm. Maka hambatan pengganti pada antara titik A dan B merupakan hambatan pengganti paralel dari hambatan 7 ohm dan 14 ohm, dengan RAB sama dengan 7 kali 14 dibagi 7 tambah 14. Ini sama aja dengan 7 kali 14 bagi 7 kali 1 tambah 2. Ini coret sehingga RAB-nya tinggal 14/3 ohm. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. 7 hambatan terhubung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hambatan pengganti yang setara antara A dan B adalah, pada rangkaian seperti pada gambar, 2 hambatan 10 ohm ini merupakan hambatan paralel dengan besarnya R paralel sama dengan 10 kali 10 bagi 10 tambah 10, maka sama dengan 5 ohm. Sedangkan hambatan 6 ohm dan 6 ohm juga paralel dengan hambatan penggantinya R paralel sama dengan 6 kali 6 bagi 6 tambah 6, berarti sama dengan 3 ohm. Maka rangkaian ini dapat kita gambarkan lagi menjadi ada hambatan 5 ohm, ya, terus hambatan 5 ohm,
ada hambatan 8 ohm, ada hambatan 3 ohm, dan ini hambatan 3 ohm. Ya, ini titik A dan titik B. Nah, dari gambar kita ketahui bahwa 5 kali 3 15 sama dengan 3 kali 5 15. Berarti ini merupakan rangkaian jembatan Winston. Berarti tidak ada kuat arus yang melewati hambatan 8 ohm. Sehingga rangkaiannya dapat kita gambarkan lagi menjadi, ini ada hambatan 5 ohm, terus dihubungkan seri dengan hambatan 3 ohm, terus ada hambatan 5 ohm dihubungkan seri dengan hambatan 3 ohm. Ini titik A, ini titik B. Nah, sedangkan hambatan 5 ohm dan 3 ohm di bagian atasnya ini merupakan tersusun seri, berarti hambatan penggantinya 8 ohm. Dan 5 ohm dan 3 ohm di bawahnya juga tersusun seri, berarti 8 ohm. Maka RAB-nya itu merupakan hambatan pengganti dari hambatan 8 ohm dan hambatan 8 ohm. Ini titik A, ini titik B. Berarti RAB-nya sama dengan 8 kali 8 bagi 8 tambah 8 sama dengan 4 ohm ya. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. Dalam kombinasi resistor yang ditunjukkan pada gambar, perbedaan potensial antara B dan D adalah 0. Besarnya hambatan X adalah, jika rangkaian ini merupakan rangkaian jembatan Winston, maka akan berlaku RAB kali RCD sama dengan RBC kali RAD. RBC kali RAD. Maka rangkaian ini kita sederhanakan menjadi hambatan pengganti RAB-nya. Terus ini ada RAD, terus dihubungkan ke RCD, dan ada RBC itu. Dengan RAB adalah susunan seri antara 12 ohm dan 4 ohm. Berarti 12 tambah 4 sama dengan 16 ohm. Sedangkan RBC sama dengan X RAD itu juga susunan seri antara 1 ohm dan 3 ohm, berarti 1 tambah 3 berarti sama dengan 4 ohm. Sedangkan RCD adalah susunan paralel antara dua hambatan, yaitu 1 ohm dan 1 ohm, berarti 1 kali 1 bagi 1 tambah 1 sama dengan setengah ohm. Maka X nya dapat kita peroleh yaitu 16 dikali RCD itu adalah setengah sama dengan RBC X kali RAD nya 4. Ini kita coret menjadi 4, maka X nya sama dengan 2 ohm. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kelima. Pada jembatan kawat, jarum pada galvanometer menunjuk angka 0 yang berjarak 30 cm dari satu titik.
Ketika hambatan 10 ohm yang diketahui dihubungkan secara paralel dengan hambatan yang tidak diketahui lainnya yaitu S, dan jarum menunjuk angka 0 pada 50 cm dari titik yang sama, tentukan hambatan R dan S. Untuk kondisi awal yaitu hambatan 10 ohm belum dihubungkan ke hambatan S ya. Berarti L1-nya sama dengan 30 cm dan L2-nya sama dengan 70 cm. Ini L1, L2. Maka berlaku R kali L2 sama dengan S kali L1. Atau R banding S sama dengan 30 banding 70. Itu sama dengan 3/7. Maka R sama dengan 3/7S. 3/7S. Untuk kondisi dua di mana L1-nya sama dengan 50 cm, maka L2-nya 50 cm. Ingat bahwa kondisi kedua ini ketika hambatan 10 ohm telah dihubungkan ke hambatan S, sehingga hambatan S dan 10 ohm ini memiliki hambatan pengganti sebesar Rp ya, dengan Rp-nya sama dengan 10 kali S dibagi 10 tambah S. Karena ini merupakan jembatan Wheatstone, maka berlaku Rp kali L1 sama dengan R kali L2 kali L2. Sedangkan Rp-nya adalah 10 S banding 10 tambah S. L1-nya 50 cm, 50 sama dengan R kali L2-nya 50 cm. Ini kita coret, maka kita dapatkan R-nya sama dengan 10S per 10 tambah S. Maka kita substitusikan kedua hubungan ini ya, R sama dengan 3/7S, sehingga kita dapatkan S-nya terlebih dahulu sama dengan 10S per 10 tambah S dikali dicoret, maka kita dapatkan 70 sama dengan 30 tambah 3S. 3S sama dengan 40, berarti S-nya sama dengan 40/3 ohm ya. Jadi hambatan S itu adalah 40/3 ohm, sedangkan R-nya sama dengan 3/7S, itu sama dengan 3/7 kali 40/3, atau sama dengan 40/7 ohm. Jadi R-nya adalah 40/7 ohm.